Pemirsa, bursa hewan kurban di Pasar Jelok, Boyolali, Jawa Tengah dipadati penjual dari berbagai daerah. Sayangnya kepadatan di pasar hewan ini melanggar protokol kesehatan. Menjelang Hari Raya Kurban, para pedagang mulai memadati Pasar Hewan Jelok, Boyolali, Jawa Tengah. Meski diterapkan PPKM darurat di Jawa Bali, para pedagang tetap berdatangan dari berbagai daerah, khususnya di Jawa Tengah. Sayangnya kepadatan di pasar hewan ini membuat protokol kesehatan diabaikan. Sejumlah pedagang tampak tidak mengenakan masker dengan benar dan berkerumun. Pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali juga berdampak pada penjualan hewan kurban. Para pedagang mengeluh penjualan hewan kurban mereka tahun ini menurun hingga 50% dibanding tahun sebelumnya. Untuk penjualan kita sangat drastis, Pak, turunnya, Pak. Berapa persen, Mas? Bisa hampir 50%, Pak. Iya. Dibandingkan tahun lalu? Dibandingkan tahun-tahun biasanya. Para pedagang mengaku menurunnya penjualan tahun ini karena mereka tidak bisa mengirim pesanan hewan kurban keluar kota akibat penyekatan selama pemberlakuan PPKM darurat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Untuk memastikan ketersediaan oksigen, Presiden Joko Widodo melakukan sidak ke industri oksigen medis PT Aneka Gas Industri Samator. Jokowi memastikan pemerintah akan bekerja keras mengatasi tersendatnya pasokan oksigen medis ke masyarakat. Pemerintah terus memantau pemenuhan kebutuhan oksigen nasional selama masa pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo hari ini mengunjungi industri oksigen medis PT Aneka Gas Industri Samator di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Peninjauan ini dilakukan guna mengatasi kelangkaan pasokan oksigen medis seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi memastikan pemerintah akan bekerja keras mengatasi tersendatnya pasokan oksigen medis ke masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara nasional, dan kita telah bekerja sama dengan industri-industri di dalam negeri untuk mengamankan pasokan dan distribusi oksigen medis yang dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, pihak produsen menyampaikan komitmennya untuk bekerja maksimal dan memenuhi kebutuhan oksigen medis dalam negeri, khususnya selama masa pandemi. Sementara itu, ketersediaan oksigen medis di depot-depot pengisian di Jakarta mulai menipis. Sementara permintaan kebutuhan oksigen terus meningkat menyusul lonjakan kasus positif COVID-19 yang terus terjadi. Depot pengisian tabung oksigen di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan sudah tutup lantaran pasokan oksigen habis terjual. Pemilik depot mengaku adanya peningkatan permintaan selama 3 pekan terakhir. Namun peningkatan permintaan tidak diikuti pasokan oksigen yang masuk. Sebelumnya, depot pengisian oksigen di sini dapat menyediakan 130 tabung oksigen setiap harinya. Belakangan hanya mampu memasok kurang dari 40 tabung oksigen dan jumlahnya terus menurun. Ya, 3 minggu belakang ini memang melonjak ya, Mbak ya. Antrian membludak, semua membutuhkan oksigen sampai saat ini. Nah, tetapi mulai beberapa hari belakangan ini pasokan dari pabrik juga mulai menipis untuk dikirim ke tempat kita seperti itu. Biasanya buka dari jam berapa ke berapa, terus sekarang tutupnya udah habisnya jam berapa? Biasanya kalau bicara lonjakan ya buka. Kalau bicara buka dari 4:30 juga udah ada yang ngantri duluan sebelum buka. 4:30 pagi. Tutup kalau memang oksigen kita banyak, itu kita bisa sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Masyarakat rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan oksigen. Beberapa di antara mereka antri mengisi oksigen untuk membantu pernafasan pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Penjual pun membatasi penjualan oksigen agar mereka yang membutuhkan tidak kehabisan.
Sulit mencari rumah sakit rujukan COVID-19, seorang wanita lansia 61 tahun, warga Jalan Petojo Binatu, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore meninggal dunia. Korban menjalani isolasi mandiri di rumah selama 4 hari dan mengalami sesak nafas. Serangan COVID-19 yang tak kunjung berakhir kembali memakan korban jiwa. Kali ini korbannya adalah Krisnawati, wanita lansia berusia 61 tahun, warga Jalan Petojo Binatu, RT 10 RW 8, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Tim pemulesaraan Posko Monas langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi jasad korban. Sebelumnya pihak keluarga sempat membawa korban ke sejumlah rumah sakit rujukan corona karena terus mengalami sesak nafas. Sayangnya hampir semua rumah sakit yang didatangi menolak dengan alasan penuh. Korban akhirnya hanya menjalani isolasi mandiri di rumah tanpa penanganan medis. Sesak nafas hebat yang diderita membuat korban akhirnya tak mampu bertahan hidup. Masih COVID dan sudah 4 hari di rumah untuk mencari rumah sakit, sudah keliling-keliling juga beberapa rumah sakit tidak dapat, akhirnya meninggal di rumah. Ibu Krisnawati, lansia, ibu-ibu usia 61 tahun. Usai dimulasar dengan standar penanganan COVID-19, jasad korban selanjutnya dibawa ke TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur untuk dimakamkan. Meninggalnya Krisnawati menambah panjang daftar warga Jakarta yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu 5 hari menjalani isolasi, pasien COVID-19 dengan gejala berat meninggal dunia di Kalideres, Jakarta. Prosedur isolasi mandiri pasien COVID-19 menjadi sorotan pemerintah. Lagi-lagi pasien COVID-19 yang isolasi mandiri meninggal dunia. Kali ini melanda pria 51 tahun yang sudah menjalani isolasi mandiri selama 5 hari di penginapan karyawan pabrik lilin Kalideres, Jakarta. Padahal ia bergejala berat seperti sesak nafas. Pemerintah telah menganjurkan pasien bergejala berat seharusnya dirawat di rumah sakit. Pasien tanpa gejala dan gejala ringan yang harusnya menjalani isolasi mandiri dengan sejumlah prosedur yang harus diperhatikan. Mulai menyediakan obat-obatan yang sesuai kebutuhan, memiliki alat cek kesehatan seperti termometer dan aksiometer, adanya masker dan disinfektan, ruangan yang seharusnya terpisah dengan anggota keluarga lainnya, serta memiliki kontak darurat. Tak hanya itu, pasien yang isolasi mandiri juga harus menerapkan hidup sehat dan bersih, menjaga sirkulasi udara, menjaga kualitas asupan, mencatat perkembangan kesehatan, dan jika memburuk, segera hubungi dokter. Durasi isolasi mandiri adalah 10 hari dan ditambah 3 hari tanpa gejala. Prosedur ini penting agar tidak menciptakan klaster COVID-19 di keluarga. Peningkatan kasus yang tajam sebagian besar terjadi akibat penularan di tingkat keluarga. Untuk itu, saya perlu menegaskan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam menekan klaster keluarga. Dengan pelaksanaan isolasi mandiri yang baik dan benar, serta tindakan sedini mungkin sejak anggota keluarga mengalami gejala COVID-19 atau menjadi kontak erat pasien COVID-19. Pemerintah terus menggenjot penyediaan fasilitas kesehatan untuk wilayah Jawa Bali mulai dengan menyiapkan 20 rumah sakit darurat, 12 rumah sakit lapangan, dan 20.000 tempat isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, pemerintah telah menyiapkan obat dan vitamin gratis. Di DKI Jakarta, masing-masing kecamatan ada 350 paket obat dan vitamin yang akan dibagikan. Dandim 0505, Kolonel Infantri Rahyanto dan Kapolres Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan, pada Jumat siang menyusuri permukiman padat penduduk di Kampung Sawah, Cakung Barat, Jakarta Timur. Selain mengawal langsung pendistribusian obat dan vitamin gratis untuk warga yang sedang isolasi mandiri, mereka juga memberikan bantuan sembako kepada ratusan kepala keluarga terdampak langsung COVID-19, terutama yang ter-PHK ataupun yang usahanya tutup.
Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia membuat Indonesia disebut sebagai epicentrum baru COVID-19 di dunia. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari penambahan rumah sakit hingga perpanjangan PPKM darurat. Memasuki pekan kedua penerapan PPKM darurat, kasus harian COVID-19 di Indonesia terus bertambah, bahkan terus memecahkan rekor penambahan harian sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Pertanggal 15 Juli kemarin, kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai 56.757, sehingga total kasus positif di Indonesia berjumlah 2.726.803. Sementara angka kesembuhan bertambah menjadi 19.049. Dengan penambahan kasus ini, Indonesia disebut sebagai epicentrum baru COVID-19 di dunia, menggantikan India. Berdasarkan catatan Worldometer, per tanggal 14 Juli lalu, epicenter kasus COVID-19 di sejumlah benua adalah Amerika Serikat, dengan 4.897.708 kasus aktif, disusul oleh Brazil. Di benua Eropa, Inggris melaporkan 730.363 kasus aktif. Sementara di Asia, Indonesia melaporkan lebih dari 443.000 kasus aktif. Terkait hal ini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut lonjakan kasus ini akibat COVID jenis Delta yang penyebarannya lebih cepat dibanding varian Alpha. Roket ini sudah kita duga juga akan terjadi, mungkin terjadi, tapi tidak kita duga terus terang secepat ini. Tapi balik-balik karena pemahaman kita mengenai Delta varian ini juga banyak yang yang tidak paham betul. Anda sudah lihat charts tadi, jadi bukan hanya kita caught by surprise, banyak negara lain juga yang kena. Karena ilmu kita, ilmu dunia ini kedokteran juga belum sampai ke sana. Saya selalu tanya teman-teman dokter mengenai ini. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 ini, pemerintah menyebut telah menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit dengan menyiapkan rumah sakit darurat dan menambah pasokan oksigen serta obat-obatan. Selain itu, target vaksinasi warga juga terus dikebut untuk menciptakan herd immunity. Sementara untuk perpanjangan PPKM darurat, pemerintah masih melakukan evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 327 warga negara Indonesia yang sudah beberapa lama menetap di Arab Saudi mendapat kesempatan untuk berhaji tahun ini. Mereka mulai menjalani manasik haji bersama di KJRI Jeddah. 327 warga negara Indonesia yang sudah menetap di Arab Saudi mendapat kesempatan berhaji tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah Arab Saudi membatasi kuota haji tahun ini hanya 60.000 saja. Dikhususkan bagi warga Saudi dan ekspatriat yang sudah menetap di sana. 60.000 orang adalah mereka yang terpilih dari sekitar 500.000 pendaftar dari 150 negara. Haji akan dimulai tanggal 18 Juli atau 8 Zulhijjah dan akan selesai pada 22 atau 23 Juli. Pemerintah Saudi telah berketetapan untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan haji tahun ini. Mulai dari vaksinasi, para jamaah diminta untuk sudah 2 kali vaksin. Jadi bagi yang baru sekali vaksin diminta untuk segera melengkapi dengan vaksin kedua. Kemudian juga protokol kesehatan lain seperti menjaga jarak, kemudian masker, sanitizer itu wajib dikenakan selama pelaksanaan haji. Nah, pemerintah Saudi juga memberlakukan pengetatan, artinya bagi mereka yang tidak memiliki izin untuk haji, tasrih, dilarang keras untuk berada di Tanah Suci. Pengunjuk rasa bentrok dengan tentara Libanon di Beirut setelah Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.